bahasa Persia istilahnya. Mereka terima Yesus, mereka tidak mau, mereka bilang kami Persia. Begitu mereka terima Yesus, mereka bilang kami Persia yang sudah ditebus oleh Yesus. Wah, terharu kita, Pak. Ya. Tuh. Banyak gubernur tidak mendukung dia, banyak apa? Banyak perdana menteri, banyak presidennya tidak mendukung dia. Kenapa saya tanya balik tadi? Memang ada bicara presiden, presidennya kemana? Kalau nggak tahu politik, Anda akanlah bawa lagi presiden. Presiden tidak ikut campur di dalam dunia perang internasional. Presiden di Iran itu cuma mengurus tata negara, pemerintahan, sistem administrasi yang ada di negara itu. Dia nggak tahu, dia tidak mengutuskan perang. Nah, ini yang juga kita perhatikan. Kemudian pertanyaan, apakah? Pertanyaan kan, di Amerika, di Rusia, di Korea Utara, di Cina, yang memegang alat tombol senjata nuklir itu dipegang oleh kepala negara. Saya tanya, apakah seandainya Iran itu punya senjata nuklir, apakah tombol sentralnya di tangan dia? Itu pertanyaan kita kan. Dia kan cuma tindil yellow-nya, red-nya. Iya kan? Green, yellow, red. Langsung pergi itunya. Apakah itunya di tangan dia? Berarti kalau ada di tangan dia, waktu dia dibunuh, ya sebelum dibunuh ya, udah open gate-nya, udah terbuka gate-nya, senjata nuklir itu. Anda dibunuh, berarti di sana tidak ada bom nuklir. Saya tanya pada teman-teman, siapa yang memberikan komando untuk meluncurkan senjata nuklir? Kalau kita nonton film, imajinasi aja. Selalu kita tahu. Coba Anda nonton Donald Trump kemarin di mejanya itu. Itunya tombolnya di tangan dia loh. Kapan dia meluncurkan komando terakhir? Saya nonton itu, imajinasi saya nonton di itu. Saya nonton di news Washington di news itu iya ya. Tinggal dia tekan tombolnya itu, pergi itu. Komandonya dia. Ini yang bagus diskusi. Nah, begitu juga pakar-pakar di Indonesia yang tahu itu ya. Siapa yang memegang kunci itu? Ya teman-teman, ini ya bagus diskusi ini lebih meluas kalau kita bicara bom nuklir ya. Tapi saya harap, saya berdoa janganlah Pak Putih, jangan terjadi lah. Kemudian ada kebangunan, baca CBN teman-teman, buka CBN kemarin, buka CBN supaya baca, luar biasa kebangkitan orang Kristen di Iran, luar biasa teman-teman. Ya. Saya cuma dua. Tapi Anda itu supaya saya juga kasih referensi ya, literasi seperti ini supaya teman-teman juga bilang oh iya benar, supaya saya nggak bawa hoax gitu. Luar biasa. Cuman orang-orang yang bertobat semua yang di Iran tidak boleh ditunjukkan wajahnya oleh media. Besoknya ditangkap, Pak. Artinya wajah-wajah mereka diblurkan. Yang dibaptis tidak boleh. Face-nya memang ada kesaksian orang di sini kemarin itu jelaskan sama. Tidak boleh tunjukkan mukanya. Keluarga ini Pak. Iya, ini iya. Keluarga ini kan orang Iran nih. Terima Yesus. Wah luar biasa, ini cantik ya. Anak-anak lagi, iya. Waduh, Pak. Luar biasa. Jadi yang begini-begini kita kan bingung. Mereka pintar. Iya. Tidak. Assalamualaikum, Pak. Mereka, saya bilang tadi menggunakan bahasa itu Pak, bahasa itu mereka Aram biasanya. Kalau saya nggak tahu Pak Paul lebih banyak tahu. Tapi yang saya tahu itu menggunakan bahasa Persia. Ada bahasa Persia istilahnya. Mereka terima Yesus, mereka tidak mau, mereka bilang kami Persia. Begitu mereka terima Yesus, mereka bilang kami Persia yang sudah ditebus oleh Yesus. Wah, terharu kita Pak. Jangan salah ya teman-teman, nanti pemahaman lagi Islam Kristen bukan kristenisasi. Artinya kita mau mengajarkan di sini adalah supaya kita cinta damai loh.
Lu masuk ini supaya kita tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada cemburu. Iya kan? Konteksnya kan di situ kita kan. Nggak usah Pak mau bilang, you masuk ini jadi Kristen. Tapi doktrinnya ajaran itu yang cinta kasih gitu. Yang akan memerdekakan kita itu enak gitu. Kita juga kalau bicara di khotbah di ke umat muslim boleh kita sampaikan, yuk nggak usah masuk ke agama saya. Cuman ini ajaran kita. Tidak boleh itu iman kita gitu. Itu kan sumbernya sebenarnya yang harus diajarkan itu kepada orang-orang Muslim di Indonesia supaya jangan ada kecemburuan, jangan tutup-tutup gereja, ya, jangan orang punya jualan ini bilang halal non halal, janganlah, biarkan itu jalan sendiri, hentikan cara-cara you bukan itu minoritas, you nggak boleh duduk jabatan ini loh. Itu yang saya coba itu trigger terus kepada negara saya gitu supaya janganlah. Ya, jangan ada kebencian lah kalau ingin maju gitu. Karena negara kita udah tuh dekat, haram dekat-dekat. Tapi tadi ngomong orang yang IQ-nya cuma 69. Jadi gimana? Sama IQ aja 69. Aduh. Itu jeleknya ya. Ya. Tapi bagus Pak, kita di sini Pak itu lebih banyak memberikan apa pencerahan ya. Kita tidak ada saya senang pencerahan ya. Kemudian ya Pak Andi juga lebih ya kita kasih pencerahan Pak Andi, kasihan kan. Ada di dalamnya. Tapi saya laku mereka yang seperti itu. Saya kan pernah ada di dalamnya Pak. Orang yang menjadi pengajaran bukan berdasarkan yang tertulis real. Makanya kami kali itu atau kita coba lihatlah di mana orang sholat Jumat bawa catatan, orang dengar khotbah bawa catatan. Cuman kita di Kristen mendengar khotbah itu mencatat, mendengar dengan sama. Kalau mereka mendengar yang 72 bidadari doang, itu dia hafalnya langsung itu untuk jadi pengantin. Iya, di dunia tidak ada kerja, hidup merana, keluarga nggak ada apa-apanya, terlantar. Mendingan gua mati aja lah dapat 72 bidadari. Itu rata-rata bersedia jadi pengantin itu orang-orang yang hopeless, tidak punya pengharapan hidup di dunia. Nah, makanya dia akhirnya kejar akhirat. Ya. Ampun dah. Itu yang kita harus harus kita bikin pencerahan ya. Beberapa hari lalu ya Presiden memban 36 negara Islam di dunia dilarang, bukan 12, dilarang masuk ke Amerika. Tidak diberikan visa untuk masuk. Tapi ya itu cuma bagian daripada ya politik lagi ya. Kita enggak. Tapi dominannya adalah negara Islam. Saya cuma bukan mau itu negara Islam ya. Saya cuma mau coba trigger lagi ke situ supaya ada pemahaman kenapa negara-negara ini di-ban. Ya karena Islamnya ini ada ketakutan. Supaya orang Indonesia juga mengerti ya, orang Indonesia mengerti gitu. Tapi bukan saya mau provoke. Ya, kenapa sih harus Islam? Kenapa sih harus Islam? Jawabannya ada di saudara-saudara sendiri, bukan saya. Kenapa? Yang 36 negara itu. Iya, tentunya ya teman-teman diskusi bersama. Saya selalu sampaikan kenapa yang menjadi sebab musabab itu adalah budaya Islam. Kita bersyukur di Indonesia ya. Memang ada Pancasila lain sebagainya. Walaupun saya tahu satu kali di satu waktu akan meledak. Gitu. Akan meledak satu kerusuhan lain sebagainya. Tapi ya itu salah pandangan saya Pak Putih untuk itu ya. Kemudian janganlah si politikus kemarin bicara tentang Indonesia Amerika ini tidak ada hubungan perang di Iran dengan itu kerusuhan di Amerika yang ada di beberapa state. Si politikus ini saya nggak ada hubungan. Saya coba cari di mana relasinya antara memang di Amerika di news ada kaos tapi diredam
seperti katakan oleh Donald Trump, ya besoknya kok akan tenang. Telur harga naik, besoknya akan turun. Dia begitu kan, kemarin egg-nya harganya tinggi. Ya kan, dari $2 jadi $8 telurnya karena ada bakteri. Baru ditanya wartawan dari Department of Agriculture. Ditanya, si Trump cuma bilang ya, enggak usah lah. Besok kan itu juga akan turun. Benar, sekarang balik lagi ke $2. Ini unggulnya di sini. Kerusuhan Ya, juga begitu. karena yang $100-nya nggak turun lagi dibagi-bagi, makanya nggak ada demo. Iya. Yang harga telur. Tapi uang demo, demo kemarin itu dibayar, bro. Iya, dibayar. Tapi itu apa? Di Amerika ini kan demokrasinya sudah teruji. Itu dulu dipikir oleh pakar. Ya, di Amerika ini merdekanya sudah 270 tahun gitu. Sistem pemerintah sudah teruji. Sudah ada presiden ditembak mati tidak kaos, ya kan? Sudah ada presiden di mati apa tidak kaos, kan? Presiden Donald Trump ditembak telinganya tidak kaos. Coba di Indonesia, ya. Oke. Ya, itu sedikit. Sudah jam 12 malam. Kita akan tutup pertemuan kita. Luar biasa, terima kasih Pak Puteh dan teman-teman yang lain ya. Semua tadi saya lupa siapa saja. Kita akan saksikan aktivitas Yayasan Damaris ya, sudah diupload selama 3 minggu ini. Terus saudara ya, walaupun Indonesia bakal chaos, bakal rupet, tapi kasih makan Indonesia, kasih makan orang miskin itu penting supaya mereka nggak bodoh. Jadi nanti sekalipun chaos, sekalipun bubar negaranya, mereka waras ya. Luar biasa, kita kasih makan Indonesia melalui Yayasan Damaris. Jangan lupa saudara ya, kalau Anda diberkati dengan channel ini, nontonnya tadi ya 1,8 hari ini ya. Biasanya kita 2000-an ya yang nonton ya. Hari ini karena tadi saya sedikit nggak fokus, kasih makan orang-orang yang di Belanda ya. Mau bikin makan? Ayo kita kasih makan Yayasan Damaris.